Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi ya di responsi praktikum resep. Ya, kali ini di seri 3. Tapi sebelum itu, sebelum mengawali kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing supaya kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Oke, kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, saya juga mau mengingatkan untuk kalian tidak bosan-bosan sering mencuci tangan ya, dan tidak lupa memakai masker ya. Oke, di seri 3A ini hanya membuat puyer. Kalau kalian kan sudah jago ya bikin puyernya. Ini nggak ada yang istimewa sepertinya. Luminalnya 15 mg, mefinalnya 1/5 tablet, salbutamolnya 2 mg. SL-nya QS itu kuantum statis, artinya secukupnya. MF puff DTD numero 10 ya. Ini sorry. Ini numero 10. Nah, di sini belum ada signa ya. Belum ada signa. Jadi kalian usulkan dulu signanya. Nah, nanti kalau kalian yang dapat resep ini, tugasnya kalian bikin signanya sendiri, bikin umurnya sendiri ya. Tapi pada saat praktikum jangan ya, kalian harus usul ke pengawas. Nah, ini usul paraf dokter dulu. Nah, salbutamol yang diambil tabletnya. Oke, nih. Signanya kamu usul umur SL 2 gram untuk 10 bungkus, dah gitu aja ya. Mefinal kamu cari komposisinya di ISO. Ini kamu harus cari diisi ya, volumenya, volume dan halamannya. Salbutamol juga ya, ini ada dua macam salbutamol itu, ada yang 2 mg, ada yang 4 mg ya. Mefinal juga sebetulnya ada dua macam. Yang mefinal 250 mg itu sediaannya bentuknya kapsul ya. Kalau yang tablet itu 500 mg. Oke, perhitungannya ini tinggal kalian kalikan 10 kecuali laktosa, karena tadi kan sudah usul ya, laktosanya itu 2 gram untuk 10 bungkus, jadi nggak usah dikalikan lagi. Nah, ini sudah dikalikan. Salbutamolnya 2 mg dikalikan 10 sama dengan 20 mg. Karena tadi sudah usul mau diambil tabletnya. Oke, terus dibagi dengan kadar tabletnya supaya dapat jumlah tabletnya. Dapatnya berapa nih? 20 dibagi 2. Berarti dapatnya 10 tablet. Ya. Boleh nggak Bu dipakai yang 4 mg? Boleh. Tapi kamu harus pengenceran tablet. Ya, jadi lebih baik yang tidak ada pengenceran ya. Jadi yang bulat-bulat saja ininya, angkanya. Ini laktosanya. Nah, ini TM-nya kalian hitung sendiri. Fenobarbitalnya ini sudah, pembuatannya juga nggak ada masalah ya, saya rasa. Makanya di video praktikum juga saya nggak sertakan kalau untuk pembuatan puyer, karena saya yakin kalian sudah bisa ya, tidak perlu dibimbing lagi. Oke. Nah, ini pot sionigra.
Pozio nigra itu yang seperti yang kita tahu di pasaran namanya OBH, obat batuk hitam, ya. Nigra itu hitam, ya. Kontin mengandung kodein HCl 100 mg. Miskedasikna 3 kali sehari, 1 sendok makan. Suka banyak yang tanya ke saya, Bu, kalau MDS ini saya usul MF atau tidak? Usul Miskefak atau tidak? Tidak perlu ya, karena sudah ada, sudah diperintahkan di sini. Campur dan berilah tanda 3 kali sehari, 1 sendok makan. Jadi tidak perlu usul Miskefak, ya. Pronya Wahyu, sarjana sosial. Berarti kalau sudah punya gelar akademik, gelar pendidikan, itu tidak perlu usul umur, ya, karena dianggap sudah dewasa. Oke, ini usul paraf dokter dan usul alamat. Kenapa usul alamat? Iya, karena ada kodein HCl, jangan lupa di garis bawah merah. Nih, Pozio nigra terdapat di Fornas, ya. Di sini tiap 300 ml mengandung ini nih. Dah, gliserize suku 10 gram, salmiak atau amonium klorid 6 gram, amonia anisi 6 gram atau sasa, ini disebutnya sasa amonia anisi. Nah, lalu aquadesnya sampai 300 ml. Nah, karena yang diminta 100 ml, nah kita pakai perhitungannya yang diminta per yang diketahui, ya. Sukusnya nih 10 gram dikali 100 ml per 300 ml. Terus salmiaknya sama ya, 6 gram dikalikan yang diminta 100 ml per yang diketahui 300 ml. Nih hasilnya 2 gram. Sasa ini kamu nanti nyarinya jangan di lemari obat bebas ya, ini adanya di cairan ini, ya, karena ini solutio amonie spirituosa anisata, ya, jadi adanya di lemari cairan. Lalu kodein HCl-nya 100 mg, aquadesnya 100 ml. Oke, ini TM kodein, saya kasih contoh. 1 kali pakainya 15 ml dari mana? Dari Signa, 1 sendok makan, ya. Signanya kan 3 kali sehari 1 sendok makan per 100 ml per jumlah sediaannya dikalikan kodeinnya berapa yang ditimbang, 100 mg, ya. Ini hasilnya 15 mg, berarti 1 kali pakainya 15 mg. Masih lebih kecil dari ini, ya, dari 1 kali pakai dari TM dewasa. Nah, ini persentasenya sudah biasa ya, kalau sudah ketahuan 1 kali pakainya. Ini sama seperti kalian menghitung takaran maksimal puyer. Nah, sekarang kalian cari TM amoni klorid sendiri, ya. Penimbangan ini, ya, sukus 3,335 gram. Sukus ini yang berwarna hitam. Nah, ini yang menyebabkan OBH itu berwarna hitam, ya, ini nih sukusnya, ya. Salmiak itu nama latinnya ammonium chloridum, ya.
Lalu Sasa tadi Solutio Ammoniae Anisata Spirituosa. Ini 2 gram. Kalau dia cairan, ini satuannya gram, kamu harus timbang dengan cawan porselen ya. Kodeinnya 100 mg. Aquadesnya 100 ml. Gerus tuang sukus. Oh iya, kalibrasi dulu botolnya ya. Botolnya harus dikalibrasi. Lalu sukusnya dimasukkan ke dalam mortir, digerus tuang dengan air panas. Jadi kamu ambil air panas di kompor ya, di panci. Lalu di apa namanya? Di Oke, saya ulangi. Sukusnya tadi masukkan ke dalam mortir dulu ya. Lalu dimasukkan aqua panas, digerus. Digerus itu kan nanti airnya jadinya warnanya hitam. Lalu dimasukkan ke beker glass. Nah, yang di mortir tadi masih ada sisa endapan yang berwarna hitam, tambahkan lagi air panas. Ya. Lalu digerus lagi, masukkan lagi ke beker glass. Tujuannya dimasukkan ke beker glass itu untuk mendinginkan ya, supaya dingin dulu. Oke. Nah, salmiak ini kan dia larut dalam air. Jadi kalau larut dalam air, kita tambahkan aja sebagian aqua, lalu dikocok larut. Nah, ini mengerjakannya di Erlenmeyer. Kodein HCl juga gitu, tambahkan sebagian aqua, kocok larut. Nah, ini dimasukkan ke dalam botol ya. Jadi setelah dikocok larut, masukkannya ke dalam botol. Masukkan Sasa. Jadi kan karena Sasa itu cairan, jadi langsung aja masuk ke dalam botol. Lalu tambahkan sisa Aquades at 100 ml. Beri etiket putih, label kocok dahulu dan label NI. Nah, sekarang yang ketiga, salep minyak ikan. Salep minyak ikan ini adalah salep luka bakar. Jadi, sebisa mungkin ini dulu yang pertama dikerjakan, ya. Karena ini termasuk resep sito. Ya, lebih baik ini dulu yang kalian kerjakan pada saat praktikum ya. Salep minyak ikan 15 gram, ada itu tambahkan. Anestesin 5%. Miske dasikna salep luka bakar. Nah, ini kelengkapan resepnya, usul para dokter. Ini usul luka bakar baru atau luka bakar lama. Tujuannya sih gini, kalau dia luka bakarnya baru, ini harus segera dikerjakan. Tidak bisa kamu mengerjakan puyer dulu atau OBH dulu ya. Jadi langsung mengerjakan si salep minyak ikan dulu. Kalau dia luka bakarnya lama, berarti kan ini memang obatnya untuk pengulangan ya. Jadi bisa nanti. Jadi kalau luka bakar baru itu harus segera dikerjakan ya. Udah. Ini komposisinya. Salep minyak ikan itu ada di Fornas. Kalian cari halamannya berapa. Nah, ini tiap 10 gram. Tiap 10 gram mengandung Oleum Iecoris aceli 2,5 gram, Ceraflava 250 mg, Vaseline flavumnya at 10 gram. Ya, ini tiap 10 gram. Yang diminta berapa gram? 15 gram. Berarti perhitungannya dikali yang diminta per yang diketahui ya.
yang ada di komposisi itu dikalikan yang diminta 15 gram. Oke, saya ulangi. Jadi minyak ikannya karena dia 2,5 gram dari komposisinya. Nah, yang diminta itu 15 gram dibagi dengan yang diketahui, ya, yang ada di Fornas 10 gram. Jadi 2,5 gram yang ada di komposisi dikalikan 15 gram per 10 gram sama dengan 3,75. Nah, sekarang seraflava itu 250 mg dikalikan 15 gram per 10 gram, yaitu hasilnya 375 mg. Vaselin flavum itu dikurang dengan minyak ikan dan dikurangi dari minyak ikan dan seraflava, ya. 3,75 plus 0,375. Kenapa nggak dimasukin nih anestesin? Kenapa nggak ikut dikurang? Karena di resepnya itu ada, ya. Nah, ini di resepnya itu ada, ya, bukannya kontin. Kalau kontin ikut dikurang, ya, vaselinnya ikut dikurang. Tapi karena nih ada, jadi tidak ikut dikurangi, ya. Nah, karena tidak ikut dikurangi berarti dia pakai permisalan. Nah, pakai permisalan 5 per 95 dikalikan 15 gram, ya, kalikan yang diminta sama dengan 0,789 pembulatan, ya, jadi 0,790. Ini Oleum Iecoris asheli, ya, nama latinnya dari minyak ikan, 3,75. Nyarinya di mana kalau oleum? Namanya oleum, minyak. Itu nyarinya di lemari rak cairan, ya. Seraflava itu adanya di lemari obat bebas, ya, 375 mg. Nah, etilis aminobenzoas, anestesin itu nama latinnya ini, ya. Nama lainnya benzokain, sama, ya, 0,790. Vaselin flavumnya sekian. Dah, pembuatannya. Kalau ada seraflava itu harus dilebur karena dia itu kayak lilin yang buat tiup lilin. Nah, seperti itu, ya, keras, dan dilebur bersama dengan vaselin flavum, ya, di atas water bath. Nah, setelah melebur, masukkan ke dalam mortir, gerus sampai basi salep. Jadi kan karena ini cair, ya, terus dimasukkan ke dalam mortir, digerus sampai mengental tuh, sampai basi salep. Dah, disisihkan dulu jadi M1. Lalu anestesin, digerus sampai halus, tambahkan M1 sedikit demi sedikit. Karena bahan padatnya cuma 1, jadinya kita gerusnya sedikit demi sedikit. Ya, gerus sedikit demi sedikit. Lalu tambahkan minyak ikan, digerus sampai homogen. Kenapa minyak ikan nggak ikut dilebur? Kenapa dimasukkannya terakhir? Karena minyak ikan itu yang diperlukan sebagai obat luka bakar adalah vitamin D. Nah, vitamin D yang terdapat dalam minyak ikan itu vitamin A dan D. Vitamin A dan D ini yang terdapat dalam minyak ikan tidak tahan pemanasan, jadi makanya dimasukkannya terakhir, ya, setelah salep ini sudah tidak panas lagi. Kalau ikut dipanaskan atau ikut dilebur, jadi efek yang didapat itu tidak ada, ya, karena vitamin A dan vitamin D-nya itu sudah
rusak ya. Jadi tidak dapat efek yang diinginkan, tidak tercapai efek yang diinginkan. Setelah itu sudah tercampur merata, sudah homogen, masukkan ke dalam pot plastik, beri etiket biru dan label NI. Kenapa pakai label NI? Anestesinya ya, obat keras. Oke. Kalau sudah selesai, seperti biasa, tugasnya kalian membuat jurnal, tapi saya balik. Kalau yang kemarin dari absen paling atas, sekarang dari absen paling bawah ya. Misalkan di FK 1 siswanya 27, berarti yang nomor absen 27, yang seri A nomor absen 26-nya seri B, begitu terus ya ke atas. Oke. Silahkan upload di Vclass. Jika kesulitan di Vclass, boleh upload di Google Form. Linknya nanti akan saya berikan lewat WhatsApp. Oke. Sudah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kamsahamnida.